أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Perlu kita pahami ya, karena maksiat itu ada yang memang secara jelas terang-terangan kita ketahui, dan bahkan tetapi gitu ada maksiat-maksiat yang terkadang kita tidak sadari. Nah, dan maksiat itu bermacam-macam jenisnya ya. Ada maksiat hati, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan bahkan. Nah, jadi ini perlu kita ketahui ya jenisnya satu persatu. Oke, langsung saja. Yang pertama, faslun wa minal ma'asi al-qalbi ar-riya'u bil a'malil birri. Dan di antara maksiat-maksiat hati. Nah, jadi pertama kita membahas dulu maksiat hati ya. Karena hati itu adalah hal yang paling mendasar ya. Yang menentukan agama kita itu sebenarnya bukan amal kita, bukan lisan kita, tapi hati kita. Percuma kita bertampang seperti seorang muslim ya, berpakaian muslim, berkata-kata indah ya, membaca Al-Quran, tapi kalau hati kita kafir ya, bahaya ya. Makanya itu yang perlu pertama kali kita tahu adalah jenis-jenis maksiat hati. Tadi disebutkan ar-riya'u bil a'malil birri, yaitu riya dengan perbuatan atau amal-amal kebaikan. Wahuwa al-amalu li ajlin nasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan riya itu perbuatan yang tujuannya itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, jadi tidak salah ya apabila kita katakan riya itu merupakan bentuk syirik khafi, syirik yang tidak terlihat ya. Karena ya syirik itu kan kita beribadah tetapi tujuannya bukan untuk Allah. Nah, berarti itu syirik kan? Sedangkan riya sendiri itu pengertiannya tadi, ibadah tujuannya itu bukan untuk Allah tetapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, dan ini perlu kita perhatikan betul-betul karena ini sangat rawan terjadi ya. Sangat rawan terjadi ya. Bahkan riya sendiri merupakan salah satu sifat daripada orang munafik ya. Kalau dalam perspektif surat An-Nisa ayat 142 ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Nah, yura'unan nas. Nah, jadi salah satu sifat orang munafik itu yaitu ketika sholatnya dalam keadaan malas, dan di samping itu juga sholatnya itu untuk apa ya, tujuannya untuk dilihat orang lain ya, bukan untuk Allah ya istilahnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk maksiat hati yang harus kita hindari, dan apabila kita melakukannya harus segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang itu bermacam-macam ya. Ada yang memang tujuan ibadahnya itu benar-benar supaya dilihat orang. Nah, jadi itu sudah jelas ya, mutlak secara niat ya, untuk dilihat ya. Tapi kadang ada juga yang tidak disengaja kan. Iya benar. Gimana saat misalnya gini nih, kadang kan kita niatnya udah tulus ikhlas lillahi ta'ala, ya. Misalnya ingin memberi gitu yang ya, betul. untuk yang secara terlihat. Tiba-tiba terlintas kepikiran bahwasanya wah mau ada orang nih. Nah, itu sebenarnya itu tidak disengaja atau gimana ya? Nah, sebenarnya itu memang tidak disengaja dari awal gitu. Iya. Jadi memang tidak ada niatan dari awal, tapi itu juga berpotensi ya, karena memang apa ya, itu sangat menentukan ya beneran. Apalagi kita di hadapan manusia banyak ya. Jadi yang harus kita kuatkan benar-benar niat kita ya, keyakinan kita, dan apa ya, rasa khauf kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Bayangkan seorang sholat. Jadi seseorang yang sholat yang benar-benar ikhlas ya, dia itu akan senantiasa tidak peduli ya, tidak peduli siapa yang melihatnya, siapa yang apa yang di belakangnya. Jadi hatinya itu benar-benar ta'aluk kepada Allah gitu. Jadi seolah-olah di depannya itu ada Allah melihat dia. Jadi seperti itu. Wa yuhbitu thawabaha. Dan riya itu dapat menggugurkan pahala. Jelas sekali ya. Karena kan pahala itu akan Allah berikan bagi orang-orang yang ikhlas beramal ya, karena Allah lillahi ta'ala.
Nah, jadi orang-orang yang beramal ikhlas lillahi ta'ala itu sudah pasti insya Allah akan mendapatkan pahala ya, baik itu di dunia atau yang secara pasti nanti di akhirat sudah pasti gitu. Nah, Ini Sat, anak segalanya. Jadi kan tadi hati itu menentukan segalanya. benar-benar. Bahkan di kaidah fikih itu al umuru bima qasidiha kan. Iya. Jadi setiap amal perbuatan itu hasban niat, tergantung kepada niat. Boleh jadi sholat si A dan sholat si B emang sama, takbirnya sama, bacaannya sama, fatihahnya sama, tetapi kalau niatnya berbeda itu pasti kedudukan di sisi Allah pun berbeda, pahalanya pun akan berbeda ya, seperti itu. Tergantung kualitas niatnya, tergantung kualitas keikhlasan seorang. Nah, jadi ini penting sekali kita perhatikan ya, niat kita. Jadi, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan itu yang pertama kita luruskan itu pasti adalah niat. Nah, itu perlu kita nah, itu perbuatan. Lanjut, kalau ujubi bi taatillahi wa huwa syududul ibadati sodirotan minan nafsi ghaibatan anil minnati. Nah, jadi salah satu contoh perbuatan riya adalah ujub dalam taat kepada Allah, ujub kepada Allah. Ujub dalam taat kepada Allah. Pengertian dari ujub itu adalah syududul ibadati sodirotan minan nafsi. Nah, jadi dia menganggap ya bahwa ibadahnya itu seakan-akan berasal dari kuasanya dia sendiri. Ghaiban anil minnati. Jadi lepas dari karunia Allah. Ini perlu kita perhatikan nih. Ketika seseorang telah banyak melakukan amal, telah terbiasa melakukan sholat tahajud, terbiasa berinfak, itu yang harus selalu juga emang niat ya. Karena bisa jadi karena terlalu sering beramal kebaikan, jadi seolah-olah saya kuasa nih, orang lain tidak bisa seperti saya. Jadi seolah-olah ibadahnya itu berasal dari memang bukan karunia dari Allah ya. Padahal ya kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan sholat, bisa bersedekah, itu semuanya pun tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dari Allah sendiri. Nah, jadi patut kita senantiasa bersyukur ya karena atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi terkadang orang itu suka lupa ya, saking banyaknya amal yang ia kerjakan, seolah lupa bahwa ia bisa seperti itu pun karena adalah pemberian dari Allah. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah wasyaku fillahi, yaitu meragukan adanya Allah. Diperjelas lagi yaitu meragukan, entah itu bukan berarti secara zahir kita meragukan adanya Allah, tapi dia meragukan, misalkan meragukan salah satu sifat-sifat Allah, meragukan salah satu kesempurnaan Allah ya. Karena kita tahu kan Allah itu maha sempurna dalam segala sifatnya, segala perbuatannya, segala ucapannya. Nah, terkadang seseorang bisa ragu terhadap misalkan salah satu sifat Allah. Seseorang itu diuji dengan kemiskinan, ya hati-hati jangan sampai seseorang tadi berprasangka yang tidak terhadap Allah ya. Karena pada hakikatnya orang kaya, orang miskin, kita ini semuanya itu merupakan bentuk ujian dari Allah. Orang kaya diuji apakah dengan kekayaan tersebut dia bisa berinfak, bisa beramal di jalan Allah. Orang yang diuji dengan kemiskinan, Allah akan menguji apakah dia bisa sabar dengan ujian tersebut. Dan ketika ia sabar maka pahala itu sudah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu bentuk meragukan sifat Allah atau kesempurnaan dari Allah. Seperti itu. Catat baik-baik ya. Tadi yang pertama berbicara tentang riya nih. Berbicara tentang riya. Yang kedua meragukan kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah. Ini dua poin yang sangat penting. Walaupun sederhana, ini penting sekali. Penting sekali ya. Karena ini menyangkut akidah. Menyangkut akidah kita ya, betul sekali. Lanjut Sat. Oke, lanjut. Wal amnu min makrillahi, dan merasa aman dari murka Allah. Nah, naudzubillahi min dalik. Kita tahu ya bahwa kalau saya pribadi ya, saya merasa bahwa amalan-amalan saya ini ya, wallahu a'lam, entah itu masih banyak sekali kekurangan ya. Mungkin masih banyak sekali yang kebaikan yang saya tinggalkan. Nah, dan murka Allah itu sudah jelas ya, wallahu syadidul iqab ya. Oke, kita ini kalimatnya nyambung. Wal kunutu min rahmatillah, dan berputus asa daripada rahmat Allah. Nah, ini penting sekali kita ketahui. Ketika seseorang melakukan dosa ya, berdosa misalkan bertahun-tahun ya,
terkadang ia untuk melakukan tobat itu merasa ragu ya. Saking banyaknya dosa yang ia kerjakan sehingga ia ragu, ini dosa saya udah banyak nih, Allah mengampuni ya. Nah padahal rahmat Allah itu lebih luas daripada murka Allah tadi. Jadi meskipun seseorang dosanya sudah banyak nih, bertahun-tahun melakukan dosa ya, tapi ketika seseorang tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, itu Allah lupakan dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ganti dengan setiap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali ya, terutama kita yang selama ini mungkin jauh dari Allah ya, ketika kita akan bertobat jangan merasa kecil hati, jangan merasa putus harapan. Ingatlah bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murka Allah. Wattakaburu ala ibadillahi wa huwa radul haqqi. Selanjutnya di antara maksiat-maksiat hati yang harus kita hindari adalah takabur atau sombong terhadap hamba-hamba Allah. Wa huwa radul haqqi, yaitu menolak perkara yang hak, wastihqarun nasu wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillahi. Jadi menghina manusia dan memandangnya, memandang orang lain lebih rendah, memandang bahwa ia lebih baik daripada yang lain. Itu adalah pengertian dari sombong. Nah, jadi hati-hati karena sombong ini sangat berpotensi juga ya. Nah, jadi ketika seseorang Allah karuniakan harta yang banyak kepada seseorang, Allah berikan kepada seorang jabatan yang tinggi, atau Allah berikan kepada seseorang ilmu yang banyak. Nah, hati-hati, tidak sedikit orang yang terpeleset karena harta yang banyak, karena jabatan yang tinggi, atau karena ilmunya yang banyak juga, itu menjadikannya kesombongan. Mungkin ini tadi kembali ke hati, akan tetapi kalau sombong ini mungkin lebih terlihat gitu secara zahir. Nah, mungkin dari segi sikapnya maupun segala sesuatu yang ia tampilkan itu betul terlihat. Jadi kenapa ini masuk ke dalam maksiat hati? Karena memang berawal dari hati terlebih dahulu. Nah, dari kesombongan hati tersebut akan menimbullah sombong dalam perkataan, sombong dalam perbuatan. Nah, itu berarti nih di hati saja ya, ketika sombongnya kita tidak ditampakkan ya, itu sudah berdosa kan. Hadisnya jelas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin kan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji dzarrah ya. Itu baru di hati loh. Gimana kalau misalkan merembet ke ucapan atau bahkan ke perbuatan? Nah, itu berarti dosanya berlipat-lipat ya. Di hati saja sudah berdosa, apalagi dibarengi dengan perbuatan dan ucapan. Nah, itu seperti itu ya. Oke, satu lagi mungkin ya. 40. Oke. Wal hikdu wa huwa idmarul adawati idza amila bimuqtadahu walam yukrihu. Selanjutnya adalah merupakan di antara maksiat-maksiat hati ada yang disebut dengan hikdu. Hikdu itu dendam ya. Bahasa diartikan dengan dendam. Nah, yaitu idmarul adawati, menyembunyikan rasa permusuhan. Jadi misalkan ketika ada seseorang berbuat salah kepada kita, misalkan entah itu disengaja ataupun tidak, lalu di dalam hati kita menyembunyikan rasa permusuhan, rasa tidak senang, misalkan, tapi tidak diungkapkan ya, itu baru di dalam hati. Nah, ini mungkin saya pernah lihat seperti ini. Ada ya, mungkin anak pribadi melihat seseorang ketika anak hadir, misalnya ketika anak hadir, tiba-tiba meskipun secara lisan dia tidak mengungkapkan, akan tetapi dari segi wajah ya anak bisa melihat bahwa ini menendam sesuatu ini. Nah, itu kira-kira yang salah dari diri kita atau dari orang tersebut gitu ya. Nah, kadang itu yang bikin gak enak hati. Nah, betul bagi sekali. Kita ya, misalnya bagi mungkin sahabat Darussalam pernah ada pengalaman seperti ini. Ya. Ini dibahas ya pada sore hari ini. Dibahas ya. Nah, jadi ketika kita merasa tidak enak dengan seseorang, kita tidak tahu nih alasannya, apakah karena perbuatan kita atau orang tersebut. Nah, jadi cara yang paling tepat adalah melakukan tabayun ya. Karena kalau tidak tabayun, gimana mau diketahui kan? Nah, karena tabayun itu adalah proses terbaik dalam menyelesaikan masalah kan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum ya. Karena hikdu sendiri itu dapat
memutuskan tali silaturahmi ya. Benar. Sedangkan orang yang memutus tali silaturahmi itu saya lupa lagi hadisnya juga, itu juga salah satu orang yang tidak akan masuk surga ya. Orang yang tidak, atau orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, jadi ketika kita ada masalah dengan orang lain itu jangan sampai itu dipendam di dalam hati, karena semakin lama dipendam dalam hati semakin lama akan semakin busuk. Nah, semakin busuk lahirlah nanti perbuatan-perbuatan yang tidak kita harapkan ya. Karena dengan rasa dendam tersebut akan menimbulkan perbuatan juga ya. Ketika seorang sudah dendamnya sudah memuncak, itu tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal-hal yang atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan, misalkan dengan membalasnya yang lebih keras dan seperti itu. Jadi hal terbaik ketika kita ada masalah, coba kita tabayun. Seperti itu. Sepertinya udah azan ya. Atau mungkin ini sedikit lagi sampai titik ya, karena ini berkaitan juga. Wal hasadu, dan selanjutnya adalah hasad. Wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslimi wastithqaluha idza lam yukrihu aw amila bimuqtadahu. Ini terakhir ya. Ini berkaitan juga. Di antara maksiat hati yang selanjutnya adalah yang disebut dengan hasud ya, bahasa kitanya, atau iri. Ya, yaitu kita tidak senang atau tidak merasa enak atau membenci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain ya. Jadi sehingga timbullah rasa ia ingin memiliki apa yang Allah berikan kepada orang lain tersebut, bahkan ingin atau mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang lain tersebut hilang. Nah, itu disebut dengan hasad ya. Dan ini juga bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan. Nah, jadi intinya setiap maksiat hati itu berpotensi menimbulkan maksiat lisan lah, maksiat perbuatan. Nah, jadi hati-hati, perlu sekali untuk kita introspeksi diri ya. Seperti itu mungkin ya pembahasan daripada kitab Sulamut Taufik pada sore hari ini.